Sebuah pabrik senilai 90 triliun rupiah telah selesai dibangun. Ruang bersih, clean room, paling canggih di dunia sudah siap, dan semua lampu telah menyala terang. Namun, dari pabrik ini, tidak ada satupun chip semikonduktor yang berhasil diproduksi. Tidak satupun. Mengapa? Padahal pabrik sudah rampung, tetapi tidak ada mesin di dalamnya. Ini bukan karena kehabisan uang. Dana sebesar 5,6 miliar dolar AS, atau sekitar 90 triliun rupiah, telah digelontorkan. Penyebabnya adalah karena tidak ada satupun negara di dunia yang mau menjual peralatan ke pabrik ini. Amerika Serikat hanya mengucapkan satu kalimat singkat, "Jangan jual apapun ke pabrik itu." Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena negara tetangga kita, sebut saja Republik Malaya, nama fiktif, ketahuan mencuri teknologi inti dari dua perusahaan kebanggaan Indonesia, PT Cipta Semikonduktor Nusantara, CSN, dan PT Teknologi Mikrochip Indonesia, TMI. Pada saat itu juga, lahirlah sebuah bangunan mangkrak seharga 90 triliun rupiah yang hanya selesai interiornya. Sebuah pabrik hantu termahal dalam sejarah semikonduktor. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa insiden ini kembali menyalakan alarm bahaya bagi kedaulatan teknologi Indonesia saat ini? Dalam ulasan kali ini, kita akan membahas 3 hal utama. Pertama, mengapa Republik Malaya sampai harus membangun pabrik hantu senilai 90 triliun rupiah? Kedua, bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat berkolaborasi untuk melumpuhkan pabrik tersebut? Ketiga, mengapa kasus ini belum berakhir dan masih menjadi ancaman hingga sekarang? Setelah mendengar seluruh cerita ini, Anda akan mengerti mengapa semikonduktor bukan sekadar komponen elektronik, melainkan benteng pertahanan keamanan nasional itu sendiri. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke analisis mendalam, bagi yang belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Kami akan terus menyajikan analisis ekonomi strategis seperti ini untuk Anda. Agar mudah dipahami, saya akan menggunakan sebuah analogi. Cukup ingat satu analogi ini saja. Bayangkan, ada sebuah restoran baru yang megah dibuka di dekat rumah Anda. Namun, pemilik restoran ini sama sekali tidak bisa memasak. Apa yang dia lakukan? Dia membajak kepala koki dari hotel bintang 5 di sebelahnya dengan iming-iming uang. "Bekerjalah di restoranku. Gajimu akan kuberi 3 kali lipat." Sang kepala koki pun tergoda. Lalu diam-diam menyalin seluruh buku resep rahasia hotel dan membawanya pergi. Sampai di sini, semua tampak berhasil. Bukan? Resep sudah ada. Koki andal sudah direkrut. Dan bangunan restoran pun berdiri megah. Namun, masalah besar muncul. Pihak hotel yang mengetahui pengkhianatan ini segera menghubungi seluruh pemasok bahan makanan di dunia. Jangan jual oven ke restoran itu. Daging juga jangan. Bahkan wajan pun tidak boleh. Apa yang terjadi selanjutnya? Meskipun punya resep, mereka tidak bisa memasak. Jadilah restoran itu bangunan mewah yang mangkrak. Inilah inti dari kasus Malaya Chip Corporation, MCC. Republik Malaya mencuri teknologi semikonduktor dari CSN dan TMI, tetapi pada akhirnya tidak bisa mendapatkan mesin untuk memproduksinya. Mengapa ini sangat penting? Karena ini bukan sekadar cerita spionase perusahaan biasa. Ini adalah kisah sukses pertama di mana Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, dan Belanda bersatu untuk mematahkan ambisi semikonduktor negara pesaing. Dan yang lebih menakutkan, cerita ini belum berakhir. Pada Desember 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengumumkan kasus pencurian teknologi lainnya. Teknologi DRAM 10 nanometer milik CSN telah bocor seluruhnya ke negara yang sama. MCC mungkin telah gagal, tetapi Republik Malaya tidak menyerah. Mereka hanya mengubah cara bermainnya. Itulah sebabnya kita harus memahami cerita ini dengan saksama. Baiklah, mari kita urai dari awal. Angka tidak pernah berbohong. Mari kita lihat situasinya melalui data. Pada tahun 2014,
pemerintah Republik Malaya mendeklarasikan program kebangkitan semikonduktor. Tujuannya adalah swasembada chip. Namun, bagaimana kondisi mereka saat itu? Republik Malaya adalah konsumen semikonduktor terbesar di dunia, membeli lebih dari 50% pasokan global. Namun, tingkat produksi dalam negerinya kurang dari 10%. Artinya, dari 100 chip yang mereka gunakan, 90 diantaranya harus diimpor. Situasi di pasar DRAM bahkan lebih parah. DRAM adalah memori jangka pendek di komputer atau ponsel pintar Anda. Ponsel yang Anda gunakan untuk menonton video ini pun memiliki DRAM di dalamnya. Siapa yang menguasai pasar ini? Tentu saja, CSN, TMI dari Indonesia, dan Micron dari Amerika Serikat. Ketiga raksasa ini menguasai lebih dari 90% pasar DRAM global. Pemerintah Malaya tentu frustrasi. Tanpa semikonduktor, mereka tidak bisa membuat ponsel, komputer, bahkan mobil di era modern, dan semua komponen inti itu harus mereka beli dari Indonesia dan Amerika. Akhirnya, mereka membuat keputusan besar. Kita buat sendiri. Uang bukan masalah. Pada tahun 2016, pemerintah daerah di Provinsi Utara Malaya bersama BUMN mereka mengumpulkan dana 5,6 miliar dolar AS, setara 90 triliun rupiah. Mereka mendirikan perusahaan bernama Malaya Chip Corporation, MCC. Apakah Anda bisa membayangkan besarnya 90 triliun rupiah? Sebagai perbandingan, dana riset yang diinvestasikan CSN untuk mengembangkan DRAM 10 nanometer saat itu adalah sekitar 20 triliun rupiah. Malaya menggelontorkan dana hampir 5 kali lipat lebih besar hanya untuk satu perusahaan. Tujuannya jelas, menyalip CSN. Rencananya, produksi massal akan dimulai pada 2019, dan dalam beberapa tahun mereka akan bersaing langsung dengan perusahaan Indonesia di pasar global. Namun, disinilah letak masalahnya. Mereka punya uang, tetapi tidak punya teknologi. Semikonduktor tidak bisa dibuat hanya dengan uang. Butuh puluhan tahun pengalaman dan pengetahuan yang terakumulasi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan CSN untuk menjadi nomor satu di dunia? Lebih dari 30 tahun. Malaya ingin mengejar ketertinggalan itu hanya dalam beberapa tahun. Bagaimana caranya? Dengan meminjam teknologi. Istilah halusnya meminjam, kasarnya adalah mencuri. Mari kita lihat bagaimana MCC berusaha mendapatkan teknologi. Penyebab pertama, ambisi semikonduktor Malaya yang terburu-buru. MCC menjalankan dua strategi sekaligus. Pertama, mereka bekerja sama dengan sebuah perusahaan semikonduktor di Singapura bernama Singatec Microelectronic. Tolong kembangkan teknologi DRAM untuk kami. Biayanya akan kami tanggung sepenuhnya. Mereka membayar ratusan juta dolar kepada Singatec. Kedua, mereka merekrut para ahli kunci dari Indonesia dan Amerika. Insinyur-insinyur dari CSN, TMI, dan Micron ditawari gaji 2, 3, bahkan 4 kali lipat untuk pindah ke MCC. Kembali ke analogi restoran. Pemilik restoran melakukan dua hal, membayar restoran lain untuk membuatkan resep, dan pada saat yang sama, membajak koki dari hotel bintang 5. Masalahnya, dalam proses ini, mereka melewati batas. Pada tahun 2017, seorang karyawan dari cabang Micron di Singapura pindah ke Singatec. Dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia membawa seluruh cetak biru desain dan rahasia proses DRAM milik Micron. Data ini kemudian mengalir dari Singatec ke MCC. Intelijen Amerika Serikat berhasil mendeteksi pergerakan ini. Ini bukan sekadar perpindahan kerja biasa. Ini adalah spionase industri yang terorganisir, dengan modal negara Malaya sebagai dalangnya. Penyebab kedua, struktur rantai pasok peralatan semikonduktor global. Disinilah muncul satu konsep penting, choke point atau titik sumbat. Bayangkan sebuah pipa air raksasa. Sekalipun tandon airnya penuh, jika ada satu katup di tengah pipa yang ditutup, air tidak akan mengalir. Industri semikonduktor juga memiliki katup semacam itu. Katup itu adalah peralatan manufaktur.
Untuk membuat semikonduktor, dibutuhkan mesin-mesin yang luar biasa presisi, mesin litografi, deposisi, dan pengetsaan. Perusahaan yang membuat mesin ini hanya ada segelintir di dunia. ASML dari Belanda, Applied Materials dan Lam Research dari Amerika Serikat. Beberapa perusahaan ini mendominasi pasar peralatan semikonduktor global, dan yang paling krusial, hampir semua peralatan ini mengandung teknologi Amerika. Jika Amerika berkata jangan jual, maka tidak ada satupun negara di dunia yang bisa mendapatkan mesin-mesin itu. MCC meremehkan struktur ini. Mereka berpikir, selama ada uang, mesin pasti bisa dibeli. Faktanya, dari 2017 hingga 2018, MCC telah memesan 126 unit peralatan semikonduktor. 43 diantaranya dipesan dari perusahaan Amerika seperti Applied Materials dan KLAT Encher. Gedung pabrik terus dibangun, dan beberapa mesin non-kritis mulai berdatangan. Target produksi massal pada 2019 tampak berjalan mulus. Penyebab ketiga, ketegasan Amerika Serikat. Pada Oktober 2018, Departemen Perdagangan AS bergerak. MCC dimasukkan ke dalam Entity List. Apa itu? Sederhananya, ini adalah daftar hitam perdagangan. Perusahaan yang masuk dalam daftar ini dilarang berbisnis dengan perusahaan Amerika tanpa izin khusus. Pengumuman Departemen Perdagangan AS berbunyi, chip memori baru dari MCC berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan pemasok chip untuk sistem militer Amerika Serikat. Kata kuncinya di sini adalah keamanan nasional. Amerika tidak melihat ini sebagai sengketa teknologi antar perusahaan. Mereka mendefinisikannya sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Satu kalimat ini mengubah segalanya. Penyebab keempat, kolaborasi rantai pasok Indonesia, AS, Jepang, dan Belanda. Begitu MCC masuk ke Entity List, efek domino pun dimulai. Perusahaan peralatan Amerika segera menghentikan semua transaksi dengan MCC. Applied Materials, Lam Research, dan KLAT Encher membatalkan pengiriman mesin yang sudah dipesan. Tapi ini belum selesai. Amerika Serikat berkoordinasi erat dengan pemerintah Indonesia. Peringatan keras diberikan kepada perusahaan peralatan dan material semikonduktor di Indonesia. Jika Anda berbisnis dengan MCC, Anda bisa terkena sanksi sekunder dari Amerika. Apa itu sanksi sekunder? Amerika tidak hanya menghukum MCC, tetapi juga siapapun yang berbisnis dengan MCC. Bagi perusahaan Indonesia, menjual peralatan ke MCC bisa berarti kehilangan akses ke seluruh pasar Amerika. CSN dan TMI, sebagai perusahaan kebanggaan bangsa, juga bergerak cepat. Mereka memperketat pengawasan internal untuk memastikan tidak ada teknologi atau komponen yang bocor ke Malaya melalui mitra-mitra pemasok mereka. ASML dari Belanda juga melakukan hal yang sama. Sebagai penguasa absolut mesin litografi, ASML membatasi penjualan ke Tiongkok dan negara-negara berisiko tinggi lainnya, yang praktis menutup semua jalan bagi MCC untuk mendapatkan peralatan inti. Kembali ke analogi restoran. Seluruh pemasok bahan makanan, penjual peralatan dapur, bahkan perusahaan gas, semuanya mendapat telepon, jangan layani restoran itu. Apa hasilnya? Pabrik MCC di Xinjiang yang hampir selesai dibangun itu kini terbengkalai. Gedungnya utuh. Ruang bersihnya sempurna. Lampu menyala, sistem ventilasi beroperasi. Tetapi, area di mana seharusnya mesin litografi dan pengetsaan seharga triliunan rupiah berada, kini kosong melompong. Hanya debu yang menumpuk di sana. Pukulan telak datang pada awal 2019. Ketika mitra pengembang teknologi mereka, Singatec, ikut angkat tangan. Mereka tidak sanggup lagi menahan tekanan dari Amerika. Singatec mengumumkan penghentian kerjasama dan menarik semua personelnya. MCC kini benar-benar terisolasi. Tanpa teknologi, tanpa peralatan, tanpa mitra. Pabrik senilai 90 triliun rupiah itu hanya tinggal cangkangnya. Para pelaku industri menjulukinya pabrik hantu. Seorang pengamat industri saat itu berkata, ini adalah contoh di mana risiko geopolitik mengalahkan pencapaian teknis.
Sebanyak apapun modal dan sumber daya manusia yang dikerahkan Malaya, begitu mereka dikeluarkan dari rantai pasok global, proses produksi menjadi mustahil. Insiden ini membuktikan satu hal yang jelas. Teknologi bisa dicuri, tetapi ekosistem produksi tidak bisa ditiru. Namun, cerita ini belum selesai. Pada Februari 2024, sebuah pengadilan federal di San Francisco mengeluarkan putusan yang mengejutkan. Hakim Maxine Chesney memvonis MCC tidak bersalah. Artinya, jaksa penuntut AS gagal membuktikan bahwa MCC secara sengaja mencuri teknologi Micron. Pada saat yang sama, Micron juga mencapai kesepakatan damai dengan MCC, setuju untuk menarik semua tuntutan hukum di seluruh dunia. Bagi Micron, mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan pasar Malaya yang besar. Apakah ini berarti MCC bangkit kembali? Ya, mereka bangkit, tetapi dalam wujud yang sama sekali berbeda. MCC meninggalkan tujuan awalnya untuk bersaing dengan CSN di pasar DRAM canggih. Mereka tidak lagi mengejar itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka banting setir menjadi foundry dengan proses matang mature process. Apa itu proses matang? Sederhananya, semikonduktor punya tingkatan. Chip untuk ponsel pintar terbaru atau AI menggunakan proses canggih. 10 nano, 7 nano, 3 nano. Sebaliknya, chip untuk otomotif, peralatan rumah tangga, atau perangkat IoT tidak perlu secanggih itu. Inilah yang dibuat dengan proses matang. MCC, yang dulu bermimpi membuat steak berkualitas tinggi, kini beralih profesi menjadi warung yang menjual mie instan. Hasilnya, pada kuartal keempat 2023, tingkat utilisasi pabrik MCC mencapai 93%. Angka ini lebih tinggi dari utilisasi TSMC, foundry nomor 1 dunia, yang berada di angka 86%. Mereka memang tidak bisa membuat chip canggih, tetapi mereka berhasil bertahan di pasar chip berbiaya rendah. Apakah ini akhir yang bahagia? Tidak. Disinilah cerita yang lebih menakutkan dimulai. Selagi MCC dihantam oleh sanksi Amerika, Republik Malaya belajar satu pelajaran berharga. Konfrontasi langsung tidak akan berhasil. Kita harus bergerak lebih senyap. Maka, lahirlah Nusantara Memori Terpadu, NMT. Belajar dari kegagalan MCC, NMT bergerak jauh lebih licik. Pada 24 Desember 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengumumkan hasil investigasi yang mengejutkan. NMT telah mencuri seluruh teknologi DRAM 10 nanometer milik CSN. Modus operandinya kali ini jauh lebih rapi. Seorang mantan peneliti inti CSN, sebut saja Budi, sebelum pindah ke NMT, menghabiskan waktu 4 hari untuk menyalin lebih dari 600 langkah proses DRAM ke dalam buku catatan dengan tulisan tangan. Mengapa di atas kertas? Agar tidak meninggalkan jejak digital. Dia menuliskannya di buku catatan kerja internal CSN, lalu membawanya keluar begitu saja. Saat itu, sistem keamanan digital CSN sangat ketat, tetapi sistem deteksi kebocoran dokumen fisik masih relatif longgar. Kejaksaan Agung, melalui analisis tulisan tangan, mengonfirmasi bahwa catatan itu milik Budi. Kini, Budi masuk dalam daftar Red Notice Interpol. Dengan teknologi curian itu, apa yang NMT lakukan? Pada 2023, NMT berhasil menjadi perusahaan pertama di Malaya yang memproduksi massal DRAM 10 nanometer, dan menjadi yang keempat di dunia. Hasil analisis forensik digital oleh Kejaksaan Agung menunjukkan tingkat kesamaan antara data teknis NMT dan data asli CSN mencapai 98,2%, hampir seperti fotokopi. Yang lebih mengejutkan adalah metode penyamaran mereka. Para tenaga ahli dari Indonesia yang direkrut NMT terlebih dahulu dipekerjakan oleh perusahaan cangkang di Malaya, seperti perusahaan pupuk atau firma konsultan. Di atas kertas, mereka bekerja di perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan semikonduktor. Mereka bekerja di pabrik NMT, tetapi di kartu nama mereka tertulis ahli pupuk. Ini adalah taktik yang biasa kita lihat di film spionase.
Mereka bahkan membuat kode rahasia untuk berjaga-jaga jika terdeteksi oleh aparat penegak hukum Indonesia, agar bisa saling memberi peringatan jika ada pencekalan atau penangkapan. Berapa kerugian yang ditimbulkan? Kejaksaan Agung memperkirakan, biaya riset dan pengembangan DRAM 10 nanometer yang dikeluarkan CSN adalah 20 triliun rupiah. Investasi selama 5 tahun itu hilang dalam sekejap. Analisis dampak terhadap pangsa pasar DRM global menunjukkan bahwa potensi kehilangan pendapatan CSN pada tahun 2024 saja mencapai sekitar 75 triliun rupiah. Bagi perekonomian nasional, dampaknya jauh lebih besar. Semikonduktor menyumbang 20,8% dari total ekspor Indonesia. Jika industri semikonduktor goyah, ekonomi negara pun ikut terancam. Pola ini sebenarnya terus berulang dalam sejarah. Pada tahun 2010-an, ada kasus serupa di mana teknologi dari perusahaan AS bocor ke pesaingnya. Pada tahun 1990 kerip-keripan, teknologi dari Jepang mengalir ke Korea Selatan, yang turut menyebabkan kemunduran industri semikonduktor Jepang. Pencurian teknologi adalah siklus yang terus berputar, di mana korban dan pelaku silih berganti. Dulu, Indonesia mungkin berada di posisi penerima teknologi, tetapi sekarang, kita berada di posisi yang harus mempertahankannya sekuat tenaga. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Kasus MCC memberikan kita 3 pelajaran penting. Teknologi bisa dicuri, tetapi ekosistem tidak bisa ditiru. Semikonduktor membutuhkan perpaduan harmonis antara desain, peralatan, material, perangkat lunak, dan pengalaman puluhan tahun. Ketika MCC dikeluarkan dari ekosistem ini, pabrik 90 triliun rupiah itu menjadi tidak berguna. Semikonduktor adalah keamanan nasional. Amerika menghentikan MCC bukan demi keuntungan perusahaan, melainkan karena melihatnya sebagai ancaman keamanan nasional. Aliansi seperti CHIP 4 AS, Jepang, Taiwan, Korea, adalah bukti nyata bahwa negara-negara adidaya teknologi kini bersatu untuk melindungi rantai pasok mereka. Indonesia, sebagai pemimpin di bidang ini, harus berada di garda terdepan aliansi semacam itu. Pencurian teknologi tidak akan pernah berhenti. Kegagalan MCC tidak membuat Malaya menyerah. Kasus NMT adalah buktinya. Cara mereka hanya menjadi lebih licik dan sulit dideteksi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dari sudut pandang warga negara dan investor, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Kemampuan perusahaan semikonduktor Indonesia mempertahankan keunggulan teknologi. Kita harus terus memantau apakah CSN dan TMI terus berinovasi dengan teknologi next gen seperti HBM3E atau HBM4. Sekalipun ada kebocoran, jika kita terus berlari lebih cepat, jarak keunggulan itu akan tetap terjaga. Pergerakan rantai pasok peralatan global. Jika AS dan sekutunya memperketat sanksi terhadap negara pesaing, ini akan memberi waktu bagi Indonesia untuk memperlebar keunggulan. Sebaliknya, jika sanksi melonggar, pengejaran mereka akan semakin cepat. Kebijakan pemerintah dalam melindungi teknologi. Pemerintah Indonesia sedang menggodok revisi Undang-Undang Perlindungan Teknologi Industri, yang mencakup denda ganti rugi 3 kali lipat bagi pelaku dan penguatan sistem sertifikasi keamanan. Ini adalah langkah yang sangat krusial. Terakhir, ingatlah ini. Kasus MCC bukanlah sebuah kegagalan seharga 90 triliun rupiah yang telah usai. Itu hanyalah pertempuran pertama dalam sebuah perang yang masih berlangsung hingga hari ini. Republik Malaya telah belajar dari kegagalannya dan kembali menantang dengan cara yang lebih cerdik. Agar industri semikonduktor Indonesia terus memenangkan perang ini, pengamanan teknologi kini sama pentingnya dengan pengembangan teknologi. Teknologi bisa dicuri, tetapi inovasi tanpa henti tidak akan pernah bisa ditiru. Inilah pelajaran berharga yang diwariskan oleh pabrik hantu MCC kepada kita semua. Bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah perlindungan teknologi di Indonesia saat ini sudah cukup, atau perlu diperkuat secara masif? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak ulasan panjang ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat,
Mohon dukung kami dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Sampai jumpa di video berikutnya.